pagi, sahabat-sahabat dan teman-teman kreatif di sini di SDI Surakarta. Di sini pagi ini kita akan melanjutkan untuk podcast yang kelima bersama Bu Dwi Koni Mendresari. Oke, langsung aja ya teman-teman kreatif. Saat ini kita akan membahas masalah demografi kelas kreatif ya. Tentunya pasti udah pernah ya senting-sentingan untuk pernah mendengar lah yang namanya bonus demografi itu apaan sih itu. Nah, tahun ini Indonesia memasuki era keemasan dengan adanya momentum bonus demografi ini. Bonus demografi ini adalah suatu kondisi saat jumlah penduduk berusia produktif yaitu antara 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk berusia tidak produktif. Jadi artinya apa? Berarti artinya usia produktif yang lebih banyak berarti persaingannya lebih ketat juga, bukan? Nah, untuk itu untuk dunia ekonomi kreatif pasti akan semakin digenjot oleh pemerintah, oleh masyarakat dan oleh bahkan di dunia ya. Karena usia produktif semakin banyak nih itu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020 hingga 2035 diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi dikarenakan jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut menandakan jumlah angkatan kerja di Indonesia akan berada pada puncaknya pada periode ini. Persaingan semakin akan ketat, semakin terpampang nyata banyaknya tenaga kerja produktif. Baik itu yang produktif maupun yang nggak produktif itu menjadi tantangan buat kita semua, terutama untuk semua teman-teman kreatif di sini ya. Nah, itu harus kita persiapkan. Kemudian Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa pada masa tersebut nih jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun akan mencapai 60% dari total jumlah penduduk yang 297 juta. Hal tersebut tercermin angka rasio ketergantungan atau dependence ratio di Indonesia akan mencapai angka terendahnya yaitu 44%. Menurut Kemenkeu, bonus demografi dinilai menjadi peluang strategis bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan ekonomi dengan melihat ketersediaan jumlah usia produktif yang signifikan. Nah, tugas teman-teman nih nanti ya untuk penyesuaian dengan tahun keemasan ini yang disebut dengan bonus demografi ini. Bonus demografi masih memiliki tantangan tersendiri. Ini tantangan buat teman-teman kreatif juga. Pertama, rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya muda di Indonesia dalam berkompetisi pada tingkat nasional, regional bahkan ke global ya atau global. Nah, itu tantangan kita untuk selalu mau termotivasi nih untuk mencetak ide-ide, imajinasi, mimpi-mimpi para kaula muda, terutama teman-teman kreatif di sini untuk mewujudkan ya, untuk memberikan langkah berikutnya, bukan menyumbangkan sesuatu itu selain untuk diri kita sendiri tapi juga untuk negara dan bangsa tercinta ini. Kemudian pertama adalah karena rendahnya kualitas. Kenapa rendahnya kualitas di sini? Karena masih ada beberapa, meskipun banyak juga yang sudah mempunyai kualitas oke, tapi di sini hanya termasuk segelintir aja ya, termasuk hanya beberapa aja dibandingkan dengan banyaknya jumlah yang ada. Untuk itu yuk dengan adanya era global ini, dengan adanya era informasi yang sudah terpampang juga, kita harus melek teknologi. Kemudian kita harus mau berkarya, mau bergerak dan harus termotivasi. Oke, yang kedua, terbatasnya kebutuhan dan ketidaksesuaian keahlian dalam dunia industri. Ya, ini memang kita akui ya untuk saat-saat ini tuh kalau pembangunan aja kita lihat itu masih banyak menggunakan dengan tenaga ahli yang mendatangkan dari luar negeri. Nah, padahal sebenarnya bisa jadi dari tenaga kita sendiri atau teman-teman kreatif sendiri bahkan yang mungkin mampu, cuman aksesnya aja nih yang kita belum tahu aksesnya seperti apa. Yang ketiga, rendahnya minat pemuda Indonesia untuk berusaha. Iya enggak sih? Ada juga seperti itu. Tapi untuk
sobat kreatif yang ada di STI Surakarta ini, aku yakin, Bu Koni yakin pasti tidak termasuk dari catatan yang ketiga ini. Dan yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif. Belum optimal karena apa? Mungkin informasi belum tersampaikan pada tempat-tempat tertentu, sehingga hal ini tidak merata informasinya kurang merata. Kemudian ada juga sebagian mungkin yang malah wacana juga belum sampai gitu kan. Jadi perlu adanya wacana-wacana yang harus dikonfirmasikan, diinformasikan kemanapun sampai ke tempat-tempat atau ke daerah-daerah yang sulit terjangkau bahkan. Jadi untuk itu, untuk pemanfaat pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif ini akan dioptimalkan. Kemudian next selanjutnya yaitu ada ada 3 subsektor ekonomi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, antara lain yaitu sektor kebaharian yang sekarang ini sudah oke ya untuk sektor kebaharian, tapi untuk teman-teman kreatif jangan pantang menyerah, bisa kita gali dari sektor kebaharian ini ya. Kita kan sebagian besar tidak pulau yang lebih gede, tapi sebagian besar justru yang besar adalah kelautannya. Nah, disitulah kesempatan lebar sekali, kesempatan lebih banyak untuk menggali ide-ide kreatif yang menuju ke sektor kebaharian. Dan yang kedua, pariwisata. Pariwisata meskipun di tahun pandemi saat ini banyak berkurang ya, tapi jangan sedih dong. Jadi pariwisata itu sekarang ini dunia informasi, kemudian dan dunia internet, kemudian dunia online saat ini harus kita manfaatkan. Sekarang ada juga yang namanya pariwisata, itu pariwisata online. Kita bisa ke Mekah atau ke Arab ya, itu bisa melakukan perjalanan hanya dengan lihat visual aja. Ada sekarang ya agensi-agensi yang memberikan fasilitas seperti itu. Dan kita bisa piknik kemanapun ke seluruh dunia ini, kita bisa divisualisasikan. Jadi kita akan diajak berkunjung ke tempat-tempat wisata yang kita inginkan. Kemudian kita diberikan kronologisnya, diceritakan, diberikan semua story-nya dari yang ada di sana. Kita bisa menyimak, kemudian kita bisa sambil apa aja, duduk aja, kita juga bisa menikmatin suasana yang ada di negeri atau di tempat yang kita inginkan. Ya, ada ya, sudah pasti teman-teman kreatif juga sudah pernah melihatnya. Nah, boleh nih kita gali nih, apalagi ya untuk di dunia kepariwisataan. Pariwisata nggak cuman hanya orang untuk pariwisata dalam arti di tempat-tempat sebuah pariwisata, tapi perhotelan juga masuk ya di tempat pariwisata. Jadi itu bisa dikembangkan juga. Kemudian kunjungan-kunjungan atau mengunjungi di museum-museum itu juga termasuk di salah satu pariwisata. Yang ketiga adalah ekonomi kreatif. Nah, ini yang baru dicanangkan, yang baru dibumingkan ya untuk ekonomi kreatif ini. Oke, next. Nah, anak muda merupakan kalangan yang menghasilkan produk-produk kreatif ya, seperti yang Bu Koni sudah sampaikan kemarin di podcast-podcast sebelumnya, yaitu ada beberapa contoh untuk menggali ya, untuk menghasilkan produk-produk kreatif itu seperti apa, kemudian hingga diminati oleh banyak itu seperti apa, dan berpikir out of the box. Banyak sekali sekarang kita lihat contoh-contoh bahwa ide kreatif itu yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya oke juga ya ternyata ya, karena apa? Yaitu mereka berpikir out of the box. Jadi jangan hanya terpaku atau seperti yang kemarin-kemarin aja, seperti yang dicontohkan. Kita boleh berinovasi, kita boleh yang namanya menampakkan ide-ide kita atau mewujudkan ide-ide kita yang beda dari yang lain ya. Itu sangat-sangat diharapkan. Dan makanya nanti kalau kita sudah benar-benar untuk di kelas ya, di tatap muka, kita bisa sharing nih untuk berbagi dan mempersiapkan teman-teman kreatif untuk membuat sebuah kelompok, membentuk kelompok kreatif ya. Nanti sesi itu akan kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, sehingga insya Allah kalau teman-teman kreatif ini sudah selesai studinya,
sudah siap gitu ya. Nggak harus yang namanya entar di pandemi seperti ini kerja di mana ya? Mesti ngelamar kerjaan di mana yang oke buat kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bahwa kita adalah usia produktif yang kreatif, yang punya gagasan sendiri, yang tidak penting kalau kita itu harus nunggu lamaran jadi kita mesti nongkrong doang atau kita harus buka apply lamaran sebanyak mungkin, enggak ya. Jadi it's okay, mau ikhtiar, mau berusaha pengen melamar ke sebuah perusahaan tertentu itu bagus. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa waktu itu akan bergerak terus. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu. Jadi kita harus bergaul pada saat kita masih menunggu waktu atau menunggu panggilan misalnya ya. Itu kita bisa bergaul, kemudian kita bisa bergabung ke sebuah kelompok atau komunitas yang produktif. Nah, itu yang lebih baik saya pikir. Jadi teman-teman kreatif nanti bisa ada wacana, oh iya ya, sambil menunggu untuk apply sebuah lamaran, pasti nanti akan tidak terpikirkan lagi, bahkan pasti akan enjoy dengan kegiatan-kegiatan lebih positif, terutama kita mengkreatifkan apa yang ada dalam hobi kita, apa yang kita punya. Itu lebih oke. Jadi waktu akan berjalan dengan cepat. Kemudian dan kita akan lebih berusaha untuk menantang dunia bahwa aku bisa menciptakan sumber daya manusia sendiri dibandingkan saya harus menunggu sebuah panggilan lamaran pekerjaan, tapi kita bisa menciptakan atau mencetak sendiri sebuah lapangan pekerjaan sendiri. Itu lebih oke saya pikir. Kemudian kebijakan ekonomi kreatif akan menguat dengan adanya bonus demografi, yaitu kreativitas anak muda dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah dan kualitasnya tinggi dan oke. Ini tentunya juga berproses ya untuk menjadikan sebuah produk yang bernilai tambah dan berkualitas tinggi. Dijadikanlah sebagai peluang untuk mewadahi kreativitas anak muda Indonesia yang awalnya sebagai hobi semata. Ya, jadi coba direnungkan, kadang kita bingung sendiri mencari pekerjaan, bingung mencari apa yang akan aku buat, apa yang akan saya lakukan untuk untuk mendapatkan penghasilan. Padahal di situ tertanam dalam hobi kita sendiri bahwa di situ itu terdapat kekayaan, gitu. Cuman kita belum tahu aja gimana mengeluarkan hobi itu menjadi sebuah hal yang produktif, yang bernilai, kemudian bahkan bermanfaat buat orang lain. Jadi kita gali aja dulu ya, apa sih nomor satu adalah hobi dulu. Lihat hobi itu karena apa? Kalau kita melihat hobi yang menyenangkan kemudian menghasilkan, itu nggak berasa. Kemudian selain itu nggak akan merasa capek, nggak merasa terbebani, tapi kita justru enjoy dan kita akan justru menantang supaya hobi kita akan terus mendapatkan hasil yang lebih banyak, yang lebih besar dan lebih bermanfaat tentunya untuk khalayak orang lain ya. Kemudian dijadikanlah sebagai peluang untuk mewadahi kreativitas anak muda Indonesia yang awalnya sebagai hobi semata. Itu catatan penting ya, nomor satu. Kalau mau jadi entrepreneur atau wirausaha, nomor satu itu dulu. Tapi kalau dirasa bahwa hobi kita itu kayaknya kurang ini ya, pasti bisa sebenarnya. Semua pasti bisa. Cuman kalau belum tergali juga, kita harus terus belajar, kemudian kita terus mencari tahu, dan kita jangan malas untuk bertanya dan jangan malas untuk belajar. Itu nomor satu. Apalagi ditunjang dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi saat ini ya, itu semuanya segalanya bisa mudah. Hobinya apa? Misalnya hobi memasak tinggal kita di YouTube tuh ya, luar biasa banget. Kita pengen masak apa aja, nggak perlu kita datang ke tempat kursus, nggak perlu kita mesti bayar mahal loh. Kita kursus kursus memasak itu mahal sekali. Jadi kalau kita lihat YouTube, kita perhatikan itu mudah dan nggak semua sih orang mengatakan mudah, tapi sebenarnya mudah.
Karena apa? Kurang latihan aja, kemudian kurang kurang apa memanfaatkan secara terus menerus. Jadi yang namanya latihan tuh harus terus menerus sampai kita mengetahui titik kelemahan kita yang akhirnya kelemahan itu terhapus dengan adanya justru timbul kreasi baru. Ya, begitu. Kemudian keterkaitan kota dan kreativitas. Kota-kota sejatinya memiliki satu sumber daya yang sangat penting, tapi justru sering diabaikan, yaitu warga kota, ya. Karena saking mementingkannya masing-masing untuk menjadi seorang produktivitas yang optimal, jadi kita kadang melupakan secara global, secara lebih banyak itu untuk di kota. Keadaan demikian memaksa tumbuhnya inisiatif publik menawarkan terobosan segar, kreatif, inovatif dan terkadang unik dalam mengatasi berbagai persoalan kota. Mereka memiliki cita-cita yang sama, yakni menuju hidup berkota yang lebih baik. Ya, kadang karena lupa ya, kita masih memikirkan secara individual, jadi kita lupa bahwa kita itu harus mencari wadah supaya cakupan kita akan lebih besar ya, lebih jauh, tidak hanya untuk di salah satu kota aja. Nah, itu harus kita harus mencari wadah, mencari komunitas yang sesuai dengan apa yang kita kreasikan, apa yang akan kita ciptakan produk tersebut. Sekarang banyak ya namanya kuliner juga itu ada UMKM yang ada wadahnya khusus untuk wadah UMKM kuliner. Ada juga kria, ada juga pedagang, ada juga komunitas hobi-hobi yang lainnya ya, yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan menjadi sebuah nilai tambah. Contoh, Kota Sawah Lunto di Sumatera Barat yang berhasil mengembangkan kota wisata tambang ya, terutama batu bara yang berbudaya. Kemudian Kota Solo, tentunya kita sangat hafal sekali Kota Solo, Yogyakarta, Pekalongan itu terkenal dengan batiknya ya. Kota tersebut bahkan sekemanca juga orang sudah sering mendengarkan, bahkan sampai berkunjung ke kota kita, sampai ke Yogyakarta dan Pekalongan. Itu kemudian Kota Bandung sukses menggerakkan komunitas anak muda kreatif dengan beragam kegiatan juga. Kemudian mulai dari factory outlet ya, kita kalau sering dengar kalau namanya udah disebut ke Bandung pasti terkenal dengan pusat jeansnya. Nah, banyak outlet di sana ya. Nah, itu yang membuat kota itu menjadi lebih terkenal dengan kota factory ya, kota yang banyak menyimpan fashion di sana, dan itu benar-benar punya ada sentra juga, sama seperti di kota Solo, Jogja dan lainnya ada sentra. Kemudian di Pekalongan itu terkenal dengan batiknya. Kota Jepara dan kota Bali itu juga terkenal dengan seni ukirnya dan sebagainya. Nah, hal itu bisa kita manfaatkan daerah-daerah itu untuk kita kunjungin atau kita bergabung di sana kalau kita memang benar-benar beraktivitas untuk memproduksi hasil-hasil yang sesuai dengan kota yang ada. Kemudian keterkaitan kota dengan kreativitas yang membentuk kota kreatif. Nah, di sini ciri kota kreatif itu seperti apa? Menarik ya sebagai tempat tinggal dan bekerja, tentunya magnet bagi wisatawan, kemudian mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru, yaitu ekonomi yang kreatif bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, individu kreatif. Kemudian karakter lokal dan kearifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota tersebut. Yaitu seperti kata Charles Landry, the creative city a toolkit for urban innovators ya, maaf. Kemudian pemerintah kota pun serta warga harus melihat nih potensi kreatif warga kota, terinspirasi lalu
ketularannya secara kreatif ya, kemudian kreativitas berbasis kultur urban dapat dibangun oleh berbagai komunitas. Mereka berekspresi dan berkreasi mandiri, dan informasi ini di berbagai forum itulah antara lain yang membuat kota kreatif terlihat selalu kreatif, dinamis, selalu menciptakan terobosan segar. Dan yang terpenting adalah merangsang semua wisatawan untuk lebih tertarik selalu mengunjungi kota-kota tersebut ya. Nah, inilah yang Bu Kony bawakan untuk sesi atau podcast yang ke-6, yaitu untuk masalah demografi. Kemudian referensi yang Ibu gunakan itu silakan dibuka seperti referensi yang sudah dicatat oleh Bu Kony, bisa dilihat ya. Kemudian yang terutama adalah memakai acuan bukunya Suryana dan bukunya John Hawkins. Oke, kerabat kreatif, semangat terus untuk selalu berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.